Nama saya Adi Kurniawan, dosen di Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan juga peneliti pada UAPT Soil and Water Security, khususnya tema Water Security. Tema yang kami usulkan untuk mendukung UAPT ini ada 3. Yang pertama terkait dengan tema Sustainable Reservoir Management. Kemudian yang kedua, tema terkait dengan Smart Water Tank. Dan yang ketiga terkait dengan Rainwater Harvesting. Dapat saya jelaskan, yang pertama Sustainable Reservoir Management. Mengapa kami mengambil tema riset di bidang Sustainable Reservoir? Karena saat ini pemerintah gencar sekali membangun waduk. Bahkan terdapat 65 waduk baru yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya yang berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan air untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi terbarukan, kemudian juga untuk mengendali bencana banjir, juga kekeringan. Dari pengalaman kami melakukan beberapa riset, kita jumpai bahwa beberapa waduk perlu penanganan karena terdapat eutrofikasi yang berlebihan, di mana enceng gondok yang ada di perairan waduk itu dapat mengurangi kualitas air pada waduk tersebut. Kemudian juga problem sedimentasi, di mana beberapa waduk mengalami sedimentasi yang sangat berat sehingga kapasitas tampung pada waduk itu jauh berkurang. Ini memerlukan penanganan dan riset yang advance, memerlukan peralatan-peralatan yang baik untuk memantau secara real time kondisi elevasi muka air, kondisi arus, kemudian juga kedalaman aliran melalui batimetri dan seterusnya. Kemudian terkait dengan Smart Water Tank, ini kami mengambil tema ini dengan pertimbangan bahwa ke depan teknologi digitalisasi IoT itu akan sangat berkembang luas, sehingga pemantauan di bidang air ini memerlukan penerapan teknologi digital tersebut, sehingga nantinya data tersebut dapat digunakan untuk menyusun skenario, menyusun program, mengantisipasi problem air di masa depan. Misalkan terkait dengan kekeringan. Dengan memasang Smart Water Tank, kita dapat mengetahui lokasi-lokasi mana yang mengalami kekurangan air. Kemudian dengan Smart Water Tank yang dilengkapi dengan kualitas air, kita dapat memantau kebutuhan air yang digunakan oleh masyarakat, kualitas air yang tersedia bagi masyarakat, untuk nantinya menyediakan air dengan kualitas yang sesuai dengan baku mutu yang disyaratkan, juga dengan jumlah yang sesuai yang dipersyaratkan. Kemudian kami juga melakukan beberapa kegiatan pengabdian di masyarakat. Contohnya kami memasang early warning system di Semelu di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peralatan yang kami pasang menggunakan sensor yang mirip dengan yang kami pasang di Smart Water Tank, jadi memantau perubahan elevasi muka air, juga ada koordinat. Dari data ini kita dapat mengetahui apabila pada suatu daerah terjadi kenaikan muka air yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana. Nanti akan muncul suatu notifikasi dan peringatan berupa sirine dan suara dari loudspeaker yang menyuarakan untuk masyarakat segera melakukan tindakan kesiapsiagaan. Kemudian terkait tema kami yang ketiga adalah Rainwater Harvesting atau pemanen air hujan. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Profesor Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi UGM, dengan beberapa paten yang sudah dimiliki, dan teknologi ini telah diterapkan di ribuan lokasi di Indonesia, di seluruh pulau di Indonesia, dan alhamdulillah memberikan solusi yang praktis terkait dengan pemenuhan kebutuhan air melalui penampungan air hujan. Saat ini teknologi ini semakin dikembangkan, risetnya semakin dikembangkan, air hujan yang ditampung kemudian dilakukan treatment kembali sehingga menghasilkan air minum yang diberi merek Water. Jadi air minum yang ditampung dalam botol gelas ini yang terlihat di sini, ini adalah produk air hujan yang dilakukan treatment menggunakan bantuan alat yang diperoleh dari UAPT. Air ini dapat langsung diminum karena kualitas airnya sudah memenuhi standar baku mutu air minum. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2024 pada World Water Forum di Bali 24 Mei 2024, kami juga mempresentasikan tema terkait dengan
Environmental Issues of Sustainable Solar Management, di mana kami menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan waduk yang berkelanjutan dan solusi yang diharapkan dapat disinergikan oleh berbagai stakeholder, baik dari unsur pemerintah, entah pusat, entah daerah, kemudian unsur swasta, unsur masyarakat, akademisi, dan juga dari media massa. Demikian informasi terkait dengan PUAPT bidang water security yang ada di Sekolah Vokasi UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dayanti. Saya merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Lingkungan S2 di UGM. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait optimalisasi kualitas air di Bendung Jeluk, Kabupaten Semarang. Penelitian saya ini mengkaji terkait dengan optimalisasi kualitas air melalui sistem aerasi di Bendung Jeluk, Kabupaten Semarang. Alat yang digunakan adalah aerator, yang mana aerator ini adalah aerator microbubble yang berbeda dengan aerator konvensional yang biasa digunakan masyarakat sekitar. Aerator microbubble sendiri digunakan sebagai alat untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air, yang mana keunggulannya itu adalah memiliki gelembung yang sangat kecil sehingga kontak dengan udara lebih lama dan transfer oksigennya lebih efisien dibandingkan dengan aerator konvensional biasanya. Selain itu, saya juga menggunakan alat HORIBA, yang mana HORIBA ini digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur parameter-parameter kualitas air baik dari suhu, pH, TDS, dan juga DO. Alat HORIBA ini digunakan juga untuk mengukur kualitas air di Sungai Ilo, yang mana Sungai Ilo itu diperuntukkan untuk pariwisata. Selain itu, alat HORIBA ini juga pernah saya gunakan di Merica, yang mana untuk mengukur TDS atau sedimen di bendung yang ada di Merica. Halo, perkenalkan, nama saya Mira. Saya dari mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan alatnya. Jadi ada dua. Ini namanya water checker dari Hatch. Nah, jadi alat ini biasanya digunakan untuk meneliti kualitas air. Di alat sebelah kanan ini ada untuk TDS dan juga suhu, sedangkan yang untuk di sebelah kanan ini ada pH ataupun suhu. Jadi untuk penggunaan alatnya ini nanti ada tombol ini untuk menghidupkan, kemudian akan dicelupkan ke sampel air, ditunggu berapa detik, nanti akan keluar nilainya di sebelah sini. Alat selanjutnya ada parameter lain untuk menilai kualitas lingkungan, yakni ada E. coli dari parameter biologis. Yang pertama ini ada sampel airnya, nanti akan dimasukkan ke dalam alat, kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, dipastikan suhunya itu di 35 derajat Celcius. Jadi ketika sudah 24 jam, kemudian dicek kembali menggunakan alat berikut, disenterin untuk mengetahui apakah cairannya sudah berwarna kuning atau belum. Jika belum, dimasukkan kembali ke dalam sini selama 24 jam. Dalam penelitian saya sangat lebih efektif terutama untuk menguji E. coli ketimbang dari beberapa alat yang lainnya seperti media agar.